Dalam hamparan tak terbatas semesta, ada dunia-dunia yang bersatuan, hancur tanpa sempat diselamatkan. Saat kegelapan menguasai langit dan Raja Iblis menebar kehancuran, para dewa pun turun tangan. Tapi bukan mereka yang bertempur. Mereka memilih manusia pahlawan untuk dijadikan harapan terakhir. Dan untuk dunia berbahaya bernama Gaia Brande, ada satu nama yang dipanggil, seorang manusia dengan kekuatan luar biasa dan kewaspadaan yang bahkan melampaui para dewa. Dia tak percaya pada siapapun, selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk, melangkah tanpa ragu, tapi menimbang setiap keputusan seperti hidupnya bergantung padanya. Dia bernama Sayaryu Queen, sang pahlawan yang super hati-hati. Cerita dibuka di alam para dewa, tempat di mana para dewa dan dewi lagi ngumpul membahas misi penting, yaitu nyelamatin dunia-dunia yang lagi dilanda kekacauan. Salah satu dunia yang butuh pertolongan adalah Gaia Brande, dunia super berbahaya dengan tingkat kesulitan es. Siapapun dewa dan dewi yang berhasil nyelamatin dunia ini bakal ngedapetin poin pencapaian yang gede banget. Di tengah para dewa itu ada seorang dewi penyembuhan pemula yang semangat banget, namanya adalah Rista. Dia antusias banget pengen ngedapetin misi ini meskipun dewa-dewa senior agak ngeraguin kemampuannya. Tapi ya udah, dia tetap dikasih kesempatan. Tugas pertamanya yaitu manggil seorang pahlawan dari dunia lain, tepatnya dunia Jepang modern. Dengan semangat yang membara, Rista mulai ngubek-ngubek database para calon pahlawan. Tapi makin dilihat makin bikin dia kesel. Soalnya semua kandidat yang muncul kelihatan lemah dan gak akan tahan lama di Gaia Brande. Dia butuh yang OP banget. Pas sudah hampir nyerah, tiba-tiba ada satu profil pahlawan yang muncul secara nggak sengaja dan langsung bikin dia melotot. Namanya adalah Sayaryu Queen. Status cowok ini bener-bener gila dan absurd banget. Dia memiliki level 1, tapi HP, MP, Attack, Defense, Agility, Magic semuanya jauh di atas batas normal. Sementara skill khususnya masih belum diketahui. Rista di sini gak percaya sama apa yang dia lihat. Walaupun masih level 1, statik dasar saya ini udah kayak pahlawan level tinggi. Dia langsung mikir, ini sih pahlawan yang pakai cheat. Jarang banget lah. Saking yakinnya, Rista merasa misi Gaia Brande bakal kelar tanpa drama. Jadi tanpa mikir panjang, dia langsung lakuin ritual pemanggilan. Begitu saya muncul di alam para dewa, Rista langsung bengong. Cowok ini gak cuma punya stats titik dewa, tapi juga ganteng maksimal dan punya badan atletis yang bikin dia kayak keluar dari majalah fashion gitu. Aura dinginnya juga bikin dia makin kelihatan misterius. Seketika otaknya Risti di sini pun langsung penuh pikiran ya, yang gitu-gituan lah. Tapi semua ekspektasi indah itu langsung hancur lebur. Di balik wajah tampan dan badan atletisnya, ternyata saya ini punya sifat super nyebelin. Dia tuh overthinking parah dan terlalu hati-hati. Pas Rista ngejelasin situasi dunia Gaia Brande dan peran dia sebagai dewi, saya ini malah ngeliatin dia sinis, kayak orang aneh yang gak bisa dipercaya. Pertanyaan pertamanya pun absurd banget. Dia minta 3 set baju zirah, satu buat dipakai, satu buat cadangan, dan satu lagi buat cadangan dari cadangan. Rista jelas kesel setengah mati, tapi dia berusaha sabar karena ini udah jadi tanggung jawabnya. Dia pun ngejelasin misi penyelamatan dunia Gaia Brande yang lagi terancam sama Raja Iblis. Terus dia nyuruh saya bilang status, biar bisa dilihat statistiknya. Dan bener aja, status cowok ini tuh gila banget. Walaupun masih level 1, semua statnya udah tinggi dan gak masuk akal. Rista langsung makin yakin kalau saya ini adalah kunci buat nyelamatin dunia. Tapi sayangnya, saya ini gak segampang itu diajak optimis. Dia langsung nolak ajakan Rista buat ke Gaia Brande dan dengan datar bilang, "Gua gak akan pergi sebelum gua benar-benar siap." Mau gak mau, Rista harus ngerayu. Dan pada akhirnya saya setuju juga. Tapi dengan syarat, dia mau latihan dulu di alam para dewa sampai dia ngerasa aman. Rista pun di sini pasrah, nyiapin semua yang saya butuhin, termasuk ngasih kristal pemanggil buat dipakai kalau dia udah siap berangkat. Tapi nungguin saya ini tuh rasanya kayak nungguin sinyal yang ada di gunung. Hari pertama lewat, hari kedua sampai hari ke-6 kristalnya belum juga nyala. Rista cuma bisa ngedenger suara saya dari kejauhan yang lagi sibuk push up, sit up, sama latihan fisik lain yang non-stop. Pas hari ke-7, akhirnya kristal itu bunyi juga. Rista pun langsung cabut ke tempat saya, campur aduk antara lega dan kesel, berharap mereka bisa mulai perjalanan ke Gaia Brande.
Setelah seminggu penuh latihan nonstop, akhirnya saya bilang dia siap buat berangkat ke Gaya Grande. Begitu nyampe, tujuan pertama mereka adalah kota Edona buat cari perlengkapan tempur. Rista semangat banget dan langsung ngasih sekantong koin emas ke saya. Tapi senyumnya langsung hilang begitu dia ngelihat cowok itu borong 3 set armor termahal dan puluhan ramuan herbal. Katanya sih semua demi prinsip hidupnya, persiapan harus sempurna. Di kota itu mereka ketemu cewek kecil imut bernama Nina yang dengan ramah nunjukin arah ke toko perlengkapan. Sebelum mereka berangkat buat berburu, Nina datang lagi dan dengan malu-malu ngasih jimat keberuntungan buatan sendiri ke saya. Bilangnya biar jadi penyemangat. Singkat cerita, perburuan pun dimulai di padang rumput yang luas. Dan musuh pertama mereka pun muncul, yaitu sebuah slime. Rista di sini nyantai banget bilang, itu cuma slime, monster paling lemah. Gak usah terlalu dipikirin. Tapi saya gak sependapat. Dia langsung ngeluarin jurus pamungkasnya, yaitu Atomic Split, buat ngancurin slime itu. Atomic Split Slash. Dan gak berhenti di situ, dia terus ngebombardir tempat itu sampai jadi kawah yang gede. Cuman buat mastiin si slime itu bener-bener mati. Atomic Split. Ternyata aksi overkillnya malah bikin masalah baru. Ledakan besar itu narik perhatian salah satu dari 4 jenderal langitnya Raja Iblis, yaitu Chaos Machina. Begitu dia muncul, aura jahat super tebal langsung nyelimutin mereka. Dengan level 66, jelas dia jauh lebih kuat dari saya yang masih belum seberapa. Tanpa pikir panjang, mereka kabur sambil dikejar si iblis. Aksi kejar-kejaran itu pun super menegangkan. Tapi untungnya mereka berhasil balik ke alam para dewa tepat waktu sebelum kejadian buruk terjadi. Setelah ngeliat langsung betapa overpowernya Chaos Machina, saya bilang dia butuh latihan lagi sebelum turun tangan. 2 hari pun berlalu tanpa kabar, bikin Rista yang udah mulai bosan dan khawatir akhirnya mutusin buat ngintip keadaan di Gaya Grande. Tapi yang dia temuin malah bikin jantungnya nyaris copot. Kota Edona udah hancur lebur dan para penduduk termasuk Nina disandra. Chaos Machina ngasih ultimatum singkat, kalau pahlawan gak muncul dalam 10 menit, semuanya bakal dia bantai. Panik, Rista pun langsung nyamperin saya dan maksa dia berangkat sekarang juga. Tapi saya dengan santai nolak dan bilang, gue belum siap, pelatihannya belum kelar. Lagian 10 menit di sana itu masih 16 jam di sini, masih ada waktu lah. Di sini Rista pun kesel setengah mati dan marah-marah, gak peduli soal konversi waktu atau apapun. Yang penting warga tuh harus diselamatkan sekarang juga. Dia pun teriak, dasar penakut. Tapi saya jawab dengan datar, gue bukan takut, tapi kalau gue maju tanpa siap dan kalah, bukan cuma Edona, seluruh dunia bisa hancur. Sambil bersiap, Rista ngecek status saya dan langsung kaget karena dalam 2 hari, levelnya udah naik dari 1 ke 21. Dia sadar kalau saya ini gak cuma latihan asal-asalan, tapi udah matengin semuanya sampai detail terkecil. Begitu waktunya pas, mereka pun balik ke Gaya Grande dan muncul tepat di detik-detik terakhir. Chaos Machina jelas kaget melihat saya yang auranya udah beda banget dari sebelumnya. Dia pun langsung naik level juga, berubah jadi bentuk iblis yang lebih gede dan ganas. Tapi meskipun udah berubah ekstrim, dia masih belum bisa ngimbangin kekuatan saya. Dalam kondisi terdesak, Chaos Machina ngeluarin jurus pamungkas, yaitu nusukin pedangnya ke tanah dan ngebuka gerbang kegelapan bernama Gate of Cain Demolition, yang langsung ngecover badannya pakai rantai dan energi gelap. Dia pun di sini berubah jadi monster banteng raksasa yang kelihatan brutal banget. Tapi semua serangan brutal itu cuma dihentikan sama satu tangannya saya. Literally dia nangkis serangan Chaos Machina tanpa kelihatan kesulitan sedikit pun. Rista yang lihat itu pun cuma bisa melongo. Karena penasaran, dia langsung ngecek status saya sekali lagi dan matanya langsung melotot. Levelnya udah 37. Baru dari sini dia sadar kalau sebelumnya dia cuma dikipulin sama kemampuan False Indication. Status level 21 itu cuma ilusi. Ternyata saya ini sengaja nutupin kekuatan aslinya biar gak bisa dibaca musuh lewat Rista, yang pikirannya gampang banget buat ditebak. Balik lagi ke pertarungan, dengan pedang platinum di tangan, saya akhirnya ngelepas jurus yang udah dia latih mati-matian, yaitu jurus bernama Bionic Drive. Cuman butuh satu tebasan lurus, serangan itu langsung nembus pertahanan keras kayak baja dan bikin Chaos Machina tumbang total, tanpa perlawanan yang berarti. Begitu musuh terjatuh, warga desa yang selamat langsung datang dan ngucapin terima kasih satu persatu. Mereka bahkan ngajak saya dan Rista buat ikut pesta kemenangan.
Tapi saya dengan wajah datar langsung nolak dan bilang, "Gua belum kelar, masih ada yang harus diberesin." Ternyata dia ini khawatir sisa-sisa tubuh Chaos Machina bisa beregenerasi atau hidup lagi. Jadi dia mutusin buat musnahin semuanya sampai tuntas. Dan disinilah segalanya makin gak masuk akal. Demi pembersihan total, saya nyalain sihir api raksasa yang bernama Hellfire. Niatnya sih buat ngilangin sisa tubuh musuh, tapi efeknya gila banget. Satu otak Eduna ikut kebakar, berubah jadi kawah gede yang ngebara. Maximum Inferno! Penduduk yang tadinya seneng karena udah diselamatin, sekarang cuma bisa melongo, shock, dan takut setengah mati. Mereka semua natap saya kayak dia monster beneran. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun ngusir saya dan Rista dari bekas kota yang udah dia selamatin sendiri. Singkat cerita, selain si Den yang bikin kota Edora gosong, mereka balik lagi ke alam para dewa. Saya langsung lanjut latihan, tapi dia mulai ngerasa aneh. Udah latihan gila-gilaan, tapi levelnya gak naik-naik juga. Sementara itu, Rista curhat ke seniornya yang kalem dan baik hati yang bernama Dewi Aryadora. Gak lama, saya juga datang dan langsung ngeluh soal stack levelnya. Karena udah capek nungguin progresnya, Rista pun nyaranin, gimana kalau lo balik ke gaya Brande dan ngelawan monster asli buat ngedapetin SP. Tapi saya langsung nolak mentah-mentah dan ngejawab, itu terlalu berisiko, gue gak bakal balik sebelum bener-bener siap. Ngelihat mereka deadlock, Aryadora datang ngebawa solusi. Dia bilang, kenapa gak coba sparring sama dewa aja? Mereka gak bisa mati, jadi lu bisa latihan gila-gilaan tanpa takut bikin celaka. Lagian lawan mereka juga pasti lebih menantang. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung setuju. Target latihan mereka selanjutnya adalah Cerseus, dewa pedang yang terkenal kuat dan rajin banget latihan pedang tiap hari. Pas mereka samperin, Aryadora dengan sopan minta tolong ke Cerseus buat ngebantuin latihan. Awalnya si dewa ini sombong banget dan bilang manusia rendahan gak layak dilatih sama gua. Tapi karena respect ke Aryadora, akhirnya dia setuju juga, walau berhati-hati. Sebelum mulai, Cerseus nge-warning, latihan gua bukan buat orang biasa, lo pasti gak bakal kuat. Tapi saya cuma nyaut santai sambil menatap datar. Gak usah banyak ngomong, langsung mulai aja. Di hari pertama, semua masih normal. Cerseus bisa ngimbangi dan masih sempat makan malam santai. Tapi 5 hari kemudian, kondisinya kayak zombie. Dia kurus kering, matanya hitam kayak panda, dan dengan suara gemetar dia bilang ke Aryadora dan Rista, "Gua gak bisa makan, gak bisa tidur." Dia ngajakin latihan terus, non-stop. Tiba-tiba saya muncul dengan ekspresi datar sambil ngomong kalau ini latihan tanding ke 1748. Hal itu bikin Cerseus langsung panik, ngelepas pedangnya dan merengek minta ampun karena udah gak sanggup lagi. Rista cuma bisa bengong lihat gimana dewa pedang yang katanya tangguh bisa ketakutan segitunya cuman gara-gara latihan bareng manusia. Dia coba nenangin saya, tapi cowok itu tetap fokus sama tujuannya, yaitu buat jadi kuat apapun caranya. Di tengah situasi absurd itu, Aryadora datang sambil ngos-ngosan dan bilang kalau Rista dipanggil sama Dewi Agung Ishtar sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Rista langsung cabut ke kuil utama buat nemuin Ishtar yang ngasih kabar penting dengan wajah serius. Salah satu dari 4 jenderal langit yaitu Det Magia bakal nyerang kota Seimul. Dan di sana juga dia bakal ketemu sama sekutu yang udah ditakdirin buat ngebantuin mereka. Habis ngedapetin kabar itu, Rista balik ke tempat latihan dan langsung ngasih tahu semuanya ke saya dan Cerseus. Karena ngerasa udah cukup latihan, saya setuju buat langsung berangkat ke Seimul. Begitu sampai, mereka disambut pemandangan yang kacau. Kota porak-poranda, penduduk panik dan kabur karena diserang pasukan Andit di bawah komando Det Magia. Dari info yang mereka dapat, cara buat melawan pasukan itu cuma ada 2, pakai sihir api atau air suci. Sesuai gaya khasnya, tanpa banyak ngomong, saya langsung ke toko dan borong semua stok air suci yang ada. Mereka lalu jalan ke gereja buat ketemu sekutu yang dimaksud sama Ishtar. Di sana mereka ketemu 2 anak keturunan naga, yang cowok bernama Mes dan yang cewek bernama Elulu. Tanpa banyak omong, saya tiba-tiba nyiram air suci ke tubuh pendeta tua di sana, bikin semua orang jadi kaget. Si pendeta pun langsung jerit kesakitan, kulitnya meleleh dan wujud aslinya muncul. Ternyata dia adalah mayat hidup yang lagi nyamar. Ternyata dari awal saya ini udah curiga karena gereja itu gak ada penghalang sucinya. Tanpa ragu, saya langsung nebas mayat hidup itu. Tapi sebelum musnah, si zombie masih sempat bilang dengan suara serak, "Tuan Det Magia sedang menuju ke sini dengan pasukan 10.000 mayat hidup." Di sini saya gak kasih ampun dan langsung bakar habis musuh itu pakai sihir Hellfire.
Yang mana itu juga ikut ngehancurin seluruh gereja sampai tinggal puing-puing doang. Dengan agak takut-takut, Mes dan Elulu coba ngenalin diri mereka dan nawarin bantuan. Tapi setelah ngecek status mereka yang ternyata cupu, saya ini langsung nolak mentah-mentah dan bilang mereka cuma bakal jadi beban. Mes yang ngerasa diremehkan langsung kesel dan mutusin buat pergi. Gak lama, tentara kerajaan datang ke lokasi. Seorang suster yang selamat dari kekacauan itu cerita semuanya ke komandan. Dengar ancaman 10.000 mayat hidup, komandan itu langsung minta bantuan ke Seiya. Tapi dia bilang dia mau dibayar kalau mau bantu. Setelah deal, dia langsung lari ke arah medan perang sendirian sambil bilang ke Rista buat tetap di tempat karena dia nggak butuh bantuan. Gak terima diremehkan, Rista langsung aktifin kemampuan terbangnya buat nyusul. Tapi saking cepetnya lari Seiya, dia harus maksa diri sampai tubuhnya luka-luka cuman buat bisa ngejar cowok itu. Begitu nyampe di lokasi pasukan 10.000 undead ngumpul, saya nggak pakai basa-basi, dia langsung nyiapin salah satu sihir terkuatnya. Bukan meteor kayak biasanya. Kali ini dia pakai maksimum inferno, sihir api tingkat tinggi yang bikin pilar-pilar api raksasa turun dari langit. Hal itu ngebakar dan ngehapus hampir semua pasukan undead dalam sekali serang. Kita cuma bisa melongo ngelihat daya hancur sebesar itu. Tapi tentu aja sihir segila itu nguras MP Seiya sampai habis-habisan. Hal itu bikin dia lemes dan gak bisa berdiri. Ngelihat itu, Rista buru-buru ngebawa dia balik ke penginapan buat istirahat. Di penginapan, mereka ketemu Elulu yang lagi nangis karena Mes udah 2 hari ini hilang. Tapi bukannya istirahat, saya malah sibuk bereksperimen. Dia nemu sehelai rambut Rista yang jatuh, terus dia pakai skill sintesis buat ngegabungin rambut itu ke pedang platinumnya. Gak lama setelah itu, datang pria misterius berkerudung yang nganterin sebuah paket. Isinya adalah cermin dimensi, jebakan dari Dit Magia. Lewat cermin itu, si iblis nunjukin kalau Mes lagi dia sandra dan ngancem bakal dibunuh sebagai balas dendam. Tapi sebelum ancamannya selesai, saya udah dulu nebas ke arah cermin pakai pedang barunya. Hebatnya, tebasan itu beneran nembus dimensi dan motong tangannya Dit Magia. Si iblis di sini jadi shock berat karena ternyata pedang baru itu yang udah di-upgrade pakai rambutnya Dewi punya kekuatan buat motong ruang itu sendiri. Tanpa nunggu lama, mereka balik ke alam para dewa buat tanya langsung ke Ishtar soal lokasi markas Dit Magia. Setelah ngedapetin titik koordinatnya, mereka langsung cabut ke sana. Saya maju buat ngadepin si iblis, sementara Rista dikasih tugas buat nyelamatin Mes. Pas udah kepepet, Dit Magia ngeluarin senjata andalannya, yaitu monster bayangan bernama Eternal Sword, yang mana itu adalah pedang hidup yang kebal terhadap semua serangan fisik maupun sihir. Tapi ada satu celah, elemen es bisa ngebukuin dia dan bikin wujudnya jadi solid buat dihancurin. Seiya emang gak punya sihir es, tapi dia bukan tipe yang gampang nyerah. Dia langsung campur beberapa item pakai sintesis dan bikin bom es dadakan. Begitu dilempar, bom itu berhasil ngebukuin Eternal Sword. Gak mau ngambil resiko, saya langsung ngeluarin jurus pamungkasnya, yaitu Punic Drive, dan ngajar si monster sampai pecah jadi serpian es. Tanpa senjata pamungkas, Dit Magia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kayak biasanya, saya gak kasih ampun. Dia langsung ngabisin musuhnya tanpa ragu sedikit pun. Setelah ngalahin Dit Magia, mereka balik ke penginapan di kota Seimul. Di sana, Mes yang baru aja diselamatin jadi kepikiran soal dirinya yang masih lemah. Ngerasa gak ada gunanya, dia dengan tulus minta ke Seiya buat dijadiin murid. Gak cuma dia, Elulu juga ikutan minta setelah mikir sebentar. Saya akhirnya setuju, tapi dengan syarat mereka harus mau jadi tukang angkut semua barang-barangnya yang super berat itu. Tanpa mikir panjang, dua-duanya langsung terima. Resmi jadi rekan, Mes mulai cerita soal kampung halaman mereka di Gua Naga. Katanya di sana ada senjata legendaris pedang suci Ixiasian yang katanya bisa ngebantu ngalahin Raja Iblis. Dia juga bilang kalau dulunya mereka dibawa sama seekor naga dewa dari sana buat memenuhi takdir sebagai rekan sang pahlawan. Saya yang emang doyan banget sama senjata kuat tentu aja langsung tertarik. Tapi karena prinsip hidupnya adalah persiapan nomor 1, dia pun mutusin buat balik dulu ke alam para dewa. Dia bilang kita perlu persiapan yang sempurna. Begitu nyampe di alam para dewa, mereka langsung cari Perseus, dewa pedang. Tapi bukannya lagi latihan pedang, mereka malah nemuin dia lagi masak kue di dapur, lengkap dengan selamek lucu.
Pas ngelihat saya datang, mukanya langsung pucat dan dia teriak panik. Nanya-nanya latihan model apa lagi yang bakal dikasih. Tapi saya bilang santai kalau kali ini bukan dia yang mau latihan, tapi Mes. Mendadak wajah Perseus berubah lega total, bahkan jadi angkuh lagi setelah lihat statusnya Mes yang masih cupu. Dengan semangat baru, dia langsung setuju buat latih si kesatria naga itu. Abis urusan Mes beres, giliran Elulu. Mereka pergi ke tempat Dewi Api yang bernama Hestiasa buat minta dia ngajarin Elulu cara pakai kemampuan sintesis berbasis api biar bisa bikin item-item sihir yang berguna. Setelah dua muridnya dapat guru masing-masing, sekarang giliran saya. Pas lagi jalan santai, Rista nggak sengaja nabrak cewek berambut perak yang auranya super intimidatif. Ternyata dia adalah Dewi Kehancuran yang bernama Valkyrie. Karena Rista sampai jatuh, saya langsung pasang badan siap-siap buat ngelawan. Tapi untungnya pertarungan itu batal gara-gara Aryodhara buru-buru datang buat nenangin mereka. Tahu kalau saya butuh lawan tanding yang sepadan, Aryodhara ngenalin dia ke Dewi Perang yang bernama Adenila. Dewi satu ini emang lebih kuat dari Perseus, tapi dia juga punya sisi pemalu dan agak nyentri. Begitu diminta buat ngelatih saya, dia langsung setuju sambil mukanya merah karena ternyata udah lama dia ngefans berat sama sang pahlawan. Dia bilang bakal ngajarin jurus pamungkasnya yang bernama Gate of Valhalla yang bisa bikin serangannya secepat dewa. Tapi ada resikonya, kalau tubuh penggunanya gak kuat, bisa hancur berkeping-keping. Tanpa banyak mikir, saya langsung terima tantangan itu. 2 hari latihan pun berlalu, dan ternyata Adenila makin baper. Di hari mereka mau berangkat ke Gua Naga, dia muncul dengan dandanan yang super cantik, ngebawa kue buatannya sendiri, dan minta ikut sambil berharap bisa lebih deket. Tapi saya dengan ekspresi datar langsung bilang kalau dia nggak butuh itu semua. Terus ninggalin Adenila yang langsung hancur hatinya dan ngamuk. Walau saya tetap cuek, kayak nggak terjadi apa-apa gitu coy. Dalam perjalanan ke gerbang Gaya Brande, Rista kepo sama perkembangan kekuatan saya dan coba ngintip statusnya pakai skill. Tapi yang muncul malah gambar ilusi Perseus lagi bikin kue. Ternyata saya ini udah bikin skill baru bernama Fake Out buat nutupin statusnya dari siapapun. Sekarang buat ngadepin monster-monster lemah, dia udah gak perlu turun tangan langsung. Dia cukup bikin beberapa golem dari tanah yang bisa otomatis ngebantai monster level di bawah 30. Hal itu bikin Rista makin kagum sekaligus takut sendiri. Sampai di depan Gua Naga, mereka nemu pintu masuk yang dijaga penghalang sihir kuat. Katanya cuman keturunan naga kayak Mes dan Elulu yang bisa buka itu. Tapi sebelum mereka sempet nyoba, saya udah duluan maju dan ngehantam penghalang itu pakai pedangnya sampai hancur lebur. Di balik gerbang ada platform teleportasi sesuai gaya khasnya yang super paranoid. Saya nggak langsung naik. Dia tangkap seekor cicak random, naruh itu di atas platform buat nguji dulu. Setelah yakin cicaknya baik-baik aja, baru deh dia ngizinin yang lain ikut naik. Mereka di sini akhirnya sampai di desa kaum naga. Dan di sana mereka disambut oleh prajurit naga bernama Lagos yang langsung ngajak mereka buat ketemu pemimpin desa bernama Ibunda Naga Levi. Di hadapan Levi, takdir Mes dan Elulu akhirnya terungkap. Mes menunjukkan kemampuannya berubah jadi Dragon King From, wujud setengah naga yang kuat dan keren. Tapi nasib Elulu jauh lebih tragis. Dia ternyata ditakdirkan buat jadi tumbal dalam ritual pengorbanan, di mana nyawanya bakal diubah jadi pedang suci legendaris Ixiasian, satu-satunya senjata yang bisa ngebunuh Raja Iblis. Semua orang langsung shock dan ngeri ngedenger itu, kecuali saya yang kayaknya gak peduli sama sekali. Dia malah pergi berbelanja selagi Elulu nangis sedih. Gak lama kemudian dia balik bawa sekantong benih kecepatan, item buat ningkatin kecepatan secara drastis. Malam harinya mereka ngadain pesta sebelum ritual. Rista dan Mes makan lahap banget, sedangkan saya cuman mandang makanannya sambil pasang muka jijik. Ketika ritual dimulai dan Elulu disuruh jalan ke jurang api suci, dia terlihat pasrah. Tapi tepat sebelum dia jatuh, saya muncul secepat kilat dan nyelamatin dia sambil bilang dingin, "Aku gak akan biarin tukang angkut barangku mati." Aksi itu bikin Rista dan Mes bangkit semangat, tapi tiba-tiba tubuh mereka semua lumpuh. Ternyata makanan pesta tadi udah dicampur racun kelumpuhan. Saat Lagos nyoba rebut Elulu lagi, saya masih bisa berdiri. Dia bilang dengan santai kalau dia udah muntahin makanan itu karena kelihatan menjijikan. Kesel, Lagos langsung berubah ke wujud naga raksasa dan nyerang. Tapi saya ini udah siap dari awal. Dia pun ngeluarin pedang Dragon Killer yang emang dia siapkan khusus buat ngelawan naga. Meskipun senjata itu bisa nyakitin Lagos, sang prajurit naga mulai main licik dengan ngaktifin kalung terkutuk di leher Elulu yang mulai mencekiknya pelan-pelan. Buat perlindungan ekstra, dia juga ngaktifin perisai Adamanti, perisai super kuat yang tahan semua serangan biasa.
kondisinya di sini makin gawat. Tapi saya malah makan beberapa benih kecepatan, terus ngaktifin jurus pamungkas yang dia dapat dari Dewi Adenela, yaitu Gate of Valhalla. Dalam sekejap kecepatannya naik 100 kali lipat. Dengan kecepatan gila itu, dia nyerang perisai Lagos ribuan kali dalam waktu singkat. Sampai akhirnya perisai itu retak dan hancur. Satu tebasan terakhir berhasil ngejatuhin Lagos ke jurang api suci. Dan kutukan di leher Elulu langsung berhenti total. Di sini dari dalam jurang, pedang Iyasian yang asli hasil dari pengorbanan Lagos melayang ke atas. Dengan cepat dan cerdik, saya langsung ambil pedang itu dan nyembunyiinnya. Dia lalu bikin versi palsunya dari pedang platinum ditambah beberapa material lain. Di depan para naga, dia pura-pura ngelakuin ritual, ngolesin sedikit darah Elulu ke pedang palsu itu, dan bilang kalau itu sekarang adalah Iyasian. Berkat tipuan ini, dia berhasil nyelamatin Elulu dan mastiin gak bakal ada pengorbanan aneh-aneh dari kaum naga. Setelah itu, waktu mereka mau ninggalin Gua Naga, tiba-tiba muncul sekelompok kesatria yang ngadepin mereka. Dipimpin sama seorang komandan cewek bernama Rosalie, kapten kesatria kekaisaran Ortlana. Mereka datang buat minta bantuan Seiya ngelawan iblis lalat yang lagi ngerusak wilayah mereka. Tanpa banyak mikir, saya dan tim langsung setuju dan cepet-cepet berangkat ke lokasi. Tapi begitu sampai, pemandangannya bener-bener bikin melongo. Ribuan iblis lalat raksasa ngegerugutin medan perang. Pemimpin mereka gak main-main, yaitu salah satu dari 4 jenderal langit yang bernama Bilbo. Meski 1 lawan 1, lalat itu gak sekuat itu, tapi kecepatan dan gerakan mereka gila banget. Saya langsung mutusin buat ngelakuin pengintaian dulu dari jauh. Dari tempat aman, mereka ngeliat pasukan Rosalie nyerang kayak orang kesurupan, tapi malah jadi korban sendiri, digas habis-habisan sama gerombolan lalat. Kekalahan itu bikin Rosalie bener-bener down dan hampir kehilangan harapan. Setelah gerombolan alat itu mundur sebentar, saya dan timnya akhirnya maju dan nyamperin Rosalie beserta sisa pasukannya yang masih selamat. Begitu saya muncul, semangat Rosalie langsung balik dan dia nyuruh pasukannya buat siap-siap nyerang balik. Tapi Carlos, tangan kanannya, buru-buru nyaranin buat batalin rencana karena kondisi pasukan udah hancur total. Akhirnya mereka pun ngebawa saya dan timnya ke kastil buat bahas strategi. Di ruang rapat, saya bilang kalau peluang menang itu 0 dan dia lebih milih balik ke alam para dewa buat latihan dulu. Tapi Rosalie ngotot nyuruh dia tetap ikut perang, yang langsung dibalas saya dengan tegas karena menurut dia, nyerang sekarang itu sama aja dengan bunuh diri. Marah besar, Rosalie nuduh saya cuma nonton pasukannya dibantai. Tapi saya langsung nimpalin dingin kalau penyebab kekalahan itu bukan karena dia, melainkan strategi ngawurnya si Rosalie yang asal nyuruh pasukan maju tanpa rencana. Nggak terima, Rosalie coba nampar saya, tapi tangannya ditangkap dan dibalas tamparan sampai dia jatuh ke lantai. Dan saya bilang kalau dia dukung kesetaraan gender. Hal itu bikin semua orang di ruangan langsung pada bengong. Tanpa basa-basi, saya dan tim cabut balik ke alam para dewa. Dan di sana dia ngomel ke Rista soal betapa nyebelinnya Rosalie yang keras kepala itu. Dia nggak mau dengerin masukan dan nyuruh pasukan nyerang tanpa perhitungan. Menurut dia, itu komandan paling toksik yang pernah dia temui. Setelah balik lagi ke alam para dewa, saya mulai menganalisis kelemahan iblis lalat dan akhirnya nyimpulin kalau kuncinya adalah serangan jarak jauh yang super cepat. Karena itu, dia mutusin buat belajar panahan. Mereka pun pergi ke hutan buat nemuin Dewi Panahan yang bernama Mitis, yang langsung nunjukin kemampuan gokilnya lewat jurus Shining Arrow, tembakan yang bisa pecah jadi puluhan anak panah cahaya yang tepat sasaran. Tertarik banget, saya pengen langsung belajar jurus itu. Tapi sebelum mulai, dia harus bikin busurnya sendiri dulu. Dia minta Elulu ngajarin dasar-dasar penciptaan item. Dan cuma butuh beberapa menit sebelum dia berhasil bikin busur yang sempurna. Hal itu sampai bikin Elulu sendiri kaget dan kagum. Latihan panahan pun di sini dimulai. Sementara saya lagi sibuk latihan bareng Mitis, Rista dan yang lain nungguin dengan wajah bosen. Lalu tiba-tiba Perseus muncul dengan muka panik dan bilang kalau Adenela lagi ngamuk nyariin saya gara-gara hatinya hancur karena ditolak kemarin. Karena khawatir, Rista langsung nyamperin Ariodora buat minta bantuan. Tapi Ariodora nyoba nenangin dan bilang walaupun lagi emosi, Adenela gak akan sampai beneran ngebunuh saya. Obrolan mereka lalu ngalih ke Mes dan Elulu, dimana Ariodora mulai sadar kalau dua orang itu punya potensi yang gede banget. Dan dia pun mutusin buat ngebantuin Mes ngembangin kekuatan Dragon Kin-nya, serta ngajarin Elulu ngasah kemampuan creation miliknya. Waktu semua orang lagi sibuk, Rista nekat datang ke kuil Adenela buat ngecek kondisinya.
Tapi yang dia temuin bener-bener bikin merinding. Adenila duduk sendirian dalam gelap, dikelilingi aura hitam, matanya kosong, dan terus-menerus ngelantur nyebut nama Seiya. Sadar situasinya udah gak beres, Rista langsung kabur buat ngasih tahu Seiya. Sayangnya dia telat. Adenila udah nemuin Seiya di tempat latihannya dan langsung nantangin dia bertarung sambil nunjukin aura ngeri yang penuh niat ngebunuh. Tapi bukannya panik, Seiya malah tetap kalem dan nyelesain situasi dengan cara gak terduga. Dia nepuk kepala Adenila pelan sambil bilang kalau latihan yang dia lakuin gak sia-sia karena dia udah jadi lebih kuat. Kalimat sederhana itu langsung bikin Adenila lemes dan pipinya memerah. Semua amarahnya hilang dalam sekejap dan pertarungan pun langsung batal total. Sementara saya sibuk latihan, Rista mampir ke Ariodora buat lihat perkembangan latihan Mes dan Elulu. Dan dia kaget banget ngeliat kemajuan mereka. Mes sekarang udah bisa ngaktifin Dragon King Form dan ngeubah sebagian tubuhnya jadi naga dengan kekuatan yang brutal. Sementara Elulu berkat bimbingan Ariodora bisa pakai kemampuan Kindling buat ngebut proses pembuatan item secara gila-gilaan. Tapi suasana senang itu langsung berubah tegang pas Ariodora denger kalau saya lagi latihan sama Dewi Panahan yang bernama Mitis. Dia langsung panik dan bilang kalau Dewi itu punya nafsu liar yang bisa bahaya banget kalau sendirian bareng cowok cakep. Tanpa pikir panjang, Rista langsung ngibrit buat nyelamatin Seiya. Tapi sayangnya itu udah telat. Mitis udah gak tahan dan nyoba nerjang Seiya. Tapi dia langsung nembakin stun arrow ke bagian vital si Dewi itu, yang langsung bikin dia tumbang seketika. Rasa latihannya udah cukup, mereka balik ke Kaisaran Ortlana buat ngadepin Jenderal Langit yang bernama Bilbo. Tapi baru sampai mereka dapat kabar kalau Rosalie dan pasukannya udah nekat maju perang duluan. Dengan nada datar, saya bilang kalau mereka bisa manfaatin Rosalie sebagai umpan. Sayangnya rencananya langsung berantakan karena Rosalie teriak nyebut nama Seiya di tengah medan perang, bikin posisi mereka ketahuan dan akhirnya dia ditangkap sama Bilbo. Ngeliat itu, saya langsung nyusun rencana baru. Dia nyuruh Rista buat terbang dan nge-distract musuh, sementara dia nyari posisi terbaik buat nembak dari kejauhan. Tapi karena Rosalie lagi-lagi teriak kenceng, posisi saya jadi ketahuan. Bilbo langsung terbang tinggi ke angkasa, keluar dari jangkauan serangan biasa. Tapi tiba-tiba ada satu anak panah melesat ke arahnya. Ngerasa diremehkan, Bilbo menantang saya buat duel. Saya pun ngelepasin banyak panah yang semua kelihatannya meleset. Pas Bilbo lagi ketawa ngerasa menang, panah pertama yang tadi meleset tiba-tiba balik arah dan langsung nembus perutnya. Ternyata itu adalah panah pengintai yang bisa dikendaliin. Di saat itu juga, saya ngelepas jurus pamungkasnya yang bernama Punic Row, yang mana itu bisa berubah jadi burung api raksasa dan ngejar Bilbo sampai hancur jadi debu. Akhirnya si Jenderal Lelat pun bisa dikalahin berkat strategi licin dan presisi ala Seiya. Setelah Bilbo musnah, saya langsung nengok ke arah Mes dan Elulu, terus bilang kalau sekarang giliran mereka buat beraksi dan ngabisin sisa lalatnya. Tapi sebelum mereka ini sempat ngeluarin jurus, saya yang gak sabaran udah lebih dulu gerak, nembakin panah secara brutal dan ngelibas semua lalat yang tersisa. Lalu itu pun ditutup dengan sihir Hellfire biar gak ada satupun musuh yang bisa hidup lagi. Gak lama kemudian, Rosalie datang dengan napas ngos-ngosan ngucapin terima kasih sambil ngasih info penting soal baju Zira legendaris, yaitu Zira Dewa Perang, yang katanya ada di kuil desa Izal dan punya kekuatan gede buat ngelawan Raja Iblis. Tanpa banyak omong, mereka pun langsung capcus ke sana. Tapi yang mereka temuin malah desa Izal yang udah hancur total. Di tengah runtuhan kuil berdiri sosok mengerikan seorang kesatria mayat hidup bernama Kilkapul. Dan yang bikin makin kaget, dia udah ngancurin Zira legendaris itu. Ternyata Kilkapul ini bukan musuh biasa. Dia salah satu anak buah Raja Iblis yang dikirim khusus buat bunuh saya dan buat ngedapetin kekuatan gila. Dia ngelakuin ritual gelap, yaitu ngorbanin keluarganya, semua warga desa, bahkan nyawanya sendiri demi manggil makhluk mengerikan, si Dewa Kematian atau Reaper. Pas makhluk itu muncul, semua langsung shock karena statusnya kacau banget. Angka-angkanya itu nggak jelas dan terus berubah-ubah, bikin mustahil lah buat ngukur kekuatannya. Saya sempat nyoba nyerang, tapi malah makin kacau karena tiap kali Reaper itu kena damage, dia malah ngebela diri dan jumlahnya jadi makin banyak. Ngeliat situasi makin gila dan gak ada celah buat menang, saya akhirnya ngambil langkah nekat, yaitu mundur sambil nahan serangan dari para Reaper. Dia teriak ke Rista buat buka gerbang ke alam para dewa.
Begitu gerbang kebuka, dia langsung melempar Rista, Mes, dan Elulu ke dalam portal itu. Lalu nyusul sendiri biar mereka bisa kabur dari medan perang yang udah jelas nggak mungkin dimenangin. Setelah berhasil kabur ke alam para dewa, saya yang cuma kena luka goresan langsung nyuruh Rista buat nyembuhin dia. Bikin sang Dewi kesel sendiri karena ngerasa itu lebay banget. Tapi ketenangan mereka nggak bertahan lama. Tiba-tiba aja Dewa Kematian atau Reaper muncul lagi, nunjukin kalau dia bisa nembus antar dimensi dan ngejar mereka sampai ke tempat yang seharusnya paling aman. Rista di sini langsung panik, ngerasa dunia udah bener-bener gak aman. Kekacauan pun jadi meledak. Di sini saya lari dikejar Reaper yang nebas semua yang ngehalangin jalannya. Beberapa dewa dan dewi yang coba nahan juga langsung dilibas kayak gak ada artinya. Pas lagi lari, saya ngeliat Adinela. Terus dia langsung ngadelin rayuan mautnya dan bilang kalau dia butuh bantuan Adinela buat ngelawan Reaper. Kebaperan Adinela pun muncul lagi dan dia nyerang Reaper habis-habisan. Tapi seperti biasa, monster itu malah membela diri makin banyak dan dengan cepat Adinela pun tumbang. Pengejaran di sini makin gila, Reaper makin deket, Rista makin panik. Tapi saya tetap santai sambil bilang kalau dia udah punya rencana. Tanpa banyak ngomong, dia langsung lari menuju kuil terlarang milik Dewi Kehancuran yang bernama Valkyrie. Rencananya nekat, yaitu buat mancing Reaper buat nyentuh barang-barangnya Valkyrie biar Dewi itu ngamuk. Dan bener aja, begitu Reaper nyenggol patung yang lagi dikerjain Valkyrie, suasana langsung gelap. Aura Valkyrie berubah jadi ngeri banget dan dia langsung ngeluarin serangan penghancur brutal yang sukses ngajar semua klon Reaper. Tapi itu gak nyentuh wujud aslinya. Nyadar kalau musuhnya abadi, Valkyrie akhirnya buka segel kekuatannya. Aura dia langsung meledak, dan dalam waktu singkat, dia bisa nahan serangan Reaper dengan mudah. Di puncaknya, dia ngaktifin teknik pamungkasnya, Gate of Valhalla Order, yang ngebuka gerbang raksasa dan nyegel Reaper ke dalam kekosongan abadi. Tapi kemenangan itu nggak gratis. Begitu teknik selesai, Valkyrie langsung muntah darah dari seluruh tubuhnya. Hal itu adalah efek samping brutal dari jurus terlarang yang ngorbanin kekuatan hidup. Sebagai dewi, dia gak bisa mati, tapi rasa sakitnya luar biasa. Dan dia nahan itu semua dengan muka datar kayak gak terjadi apa-apa gitu cuy. Ngeliat kekuatan dan daya tahan kayak gitu, saya langsung kalau Valkyrie adalah satu-satunya makhluk yang bisa ngelewatin batas kekuatannya sendiri. Tanpa ragu, dia pun jalan ke arah Valkyrie dan bilang kalau dia pengen dilatih buat nguasain teknik itu. Awalnya Valkyrie nolak mentah-mentah karena nganggap manusia gak akan kuat make jurus segila itu. Tapi habis ngeliat tatapan saya yang serius dan siap mati, akhirnya dia luluh dan setuju buat ngajarin teknik terlarang itu ke saya. Sebelum berangkat buat pertarungan terakhir, saya nunjukin hasil karyanya ke Rista dari serpian zira dewa perang yang udah hancur. Dia berhasil bikin pedang baru yang dia namain pedang adamantit. Dan dia bilang kalau pedang itu gak bakal hancur dan jadi senjata terkuatnya saat ini. Meski begitu, Rista masih ngerasa ragu, mikir apakah senjata itu beneran cukup buat ngalahin Raja Iblis. Sementara saya lagi nyelesain latihan terakhirnya bareng Valkyrie, Rista dipanggil sama Dewi Agung Ishtar yang dengan wajah cemas ngasih tahu kalau pasukan terakhir Raja Iblis udah mulai bergerak dan sekarang mereka ngepung ibu kota Gaya Brande. Gak mau buang waktu, Rista pun langsung balik ke kuil buat jemput saya. Begitu latihan kelar, mereka langsung berangkat. Tapi ada yang aneh, untuk pertama kalinya saya ini gak ngucapin kalimat andalannya, siap dengan sempurna. Keheningan itu bikin Rista punya firasat yang gak enak. Begitu sampai di ibu kota, mereka langsung disambut pemandangan chaos total, yaitu pertempuran gede-gedean yang lagi berlangsung. Dan pasukan iblis dipimpin sama salah satu dari 4 jenderal langit terakhir, yaitu Panglima Perang Celestia. Saat saya siap buat maju, tiba-tiba ada kakek tua muncul di tengah medan perang. Awalnya semua orang kira dia cuman warga biasa, tapi ternyata dia adalah Kaisar Walt, ayahnya Rosalie. Dan kekuatannya tuh gila banget. Dalam sekejap dia ngalahin Celestia dan ngancurin semua pasukan iblis cuman dengan satu ayunan pedang doang. Kaget dengan semua itu, Rista nanya kenapa Kaisar yang segitu kuatnya gak pernah turun tangan dari dulu. Tapi sebelum dia sempat ngejawab, tubuhnya mendadak menyusut dan berubah jadi bayi. Rosalie akhirnya ngejelasin kalau ayahnya ini kena kutukan. Setiap kali dia ngeluarin kekuatan penuhnya, dia bakal balik jadi bayi. Habis itu dia ngebawa ayahnya ke kastil dan bilang ke saya buat datang 2 jam lagi.
Sambil nunggu waktu, saya mutusin buat keliling pasar cari item. Mereka mampir ke toko herbal yang penjualnya bilang kalau ramuan miliknya 3 kali lebih manjur dari sihir penyembuhan Dewi. Ngerasa diremehin, Rista langsung emosi dan nantangin si penjual buat adu kekuatan penyembuhan. Tapi meskipun udah ngeluarin seluruh kemampuan penyembuhannya, hasilnya tetap kalah telak. Dan kekalahan itu bikin Rista makin kesel dan malu sendiri. Sesuai janji, mereka akhirnya nemuin Rosalie di kastil. Dengan wajah sedih, Rosalie cerita kalau dia sayang banget sama ayahnya. Dan dia mohon ke saya buat gak ngebolehin sang ayah yang udah tua ikut perang lawan Raja Iblis. Dengan agak tenang, saya bilang setuju. Karena dari awal dia juga gak pernah niat ngebawa orang yang bisa jadi beban. Besok paginya, Kaisar Walt manggil mereka buat ngebahas strategi. Tanpa basa-basi, saya langsung bilang kalau dia gak bakal ikut. Sang Kaisar cuma senyum kecil kayak udah ngerti. Lalu tiba-tiba muncul laporan kalau sisa pasukan iblis nyerang kota. Dan saya pun langsung nawarin diri buat ngebantai mereka sendirian. Pas saya lagi bertarung, Kaisar Walt ngajak Rista masuk ke ruang pribadi. Dan di sana dia mulai buka cerita masa lalunya sebagai mantan pahlawan yang juga pernah dipanggil buat nyelamatin dunia. Dia lanjut ngasih tahu rahasia gelap tentang para dewa. Ternyata mereka bisa abadi karena jiwanya disegel di alam suci. Jadi kalaupun tubuhnya mati di dunia fana, jiwanya bakal balik lagi ke sana. Dan hal yang sama juga berlaku buat pahlawan. Terus dengan nada makin dingin, sang kaisar bilang kalau ada satu cara buat ngancurin siklus itu. Dia nunjukin pedang serem yang auranya gila banget dan bilang kalau itu adalah God Eater. Itu adalah senjata terkutuk buatan Raja Iblis yang bisa ngebunuh sampai akar. Jiwa dewa dan pahlawan bisa lenyap total kalau kena pedang ini. Lalu tiba-tiba sambil megang pedangnya, sang kaisar ngancem mau ngebunuh Rista. Karena ternyata dia udah berkhianat dan gabung sama pihak Raja Iblis. Dia ngaku kalau jadi pahlawan di usia tua bikin dia ngerasa putus asa. Dan kesel karena semua mimpi masa mudanya udah hancur. Dan itu bikin hatinya dipenuhi kebencian. Tanpa kasih waktu buat mikir, sang kaisar langsung nyerang dan berhasil nangkep Rista yang panik. Tapi pas dia siap ngelancarin serangan mematikan, saya muncul tepat waktu dan berhasil nangkis pedangnya. Hal itu bikin sang kaisar kaget banget. Dia pun lalu nanya gimana caranya saya tahu. Dengan wajah kalem, saya ngejawab kalau dia selalu siap buat skenario terburuk. Bahkan kalau itu berarti harus siap dikhianati sama orang yang kelihatannya paling gak mungkin. Kagum tapi juga makin licik, sang kaisar menang duel. Tapi karena tubuhnya udah tua, dia malah muntah darah. Ternyata itu bagian dari rencananya. Di sini dia makan bola energi gelap dari Raja Iblis dan tiba-tiba tubuhnya balik muda lagi. Kekuatannya naik drastis dan dia balik ke masa keemasannya. Pertarungan brutal pun dimulai. Kaisar muda ini punya kecepatan dan kekuatan yang benar-benar bikin shock. Dia bisa ngindarin semua serangan saya dan bahkan bikin pahlawan itu berdarah. Untuk pertama kalinya, saya ketemu lawan yang benar-benar bisa ngimbangin dia. Nyadar ini gak bisa dianggap enteng, saya akhirnya ngelakuin hal yang tak terduga. Dia ngelepas beban super berat yang tersembunyi di pergelangan tangan dan kakinya. Begitu beban itu jatuh ke lantai, bunyinya kayak gempa kecil, ngebuktiin kalau bobotnya emang luar biasa. Dengan semua beban beratnya dilepas, tubuh saya ini jadi seringan bulu. Lulu langsung pakai kemampuan kindlingnya buat ngedukung efek benih kecepatan yang udah dimakan saya. Bikin kecepatannya di sini naik ke level dewa. Pertarungan epic pun pecah lagi. Mereka berdua adu pedang super cepat. Tiap tebasan sampai bisa bikin tanah retak dan udara bergetar. Tapi Kaisar Walt yang udah balik ke masa kejayaannya tetap bisa ngimbangin semua gerakan saya dengan presisi yang gila. Di momen krusial, mereka ngeluarin serangan pamungkas bareng-bareng. Hasilnya brutal banget. Saya berhasil nebas lengan Walt pakai pedang adamantite. Tapi di waktu yang sama, God Eater milik sang kaisar juga nebas lengan saya sampai putus. Walau udah luka parah, saya ini gak buang waktu. Dia pakai lengannya yang putus yang masih pegang pedang buat lancarin serangan terakhir yang tak terduga. Serangan itu nembus pertahanan Walt dan ngakhirin pertarungan ini. Begitu Walt tumbang, saya langsung nyuruh Rista buat nyembuhin mereka berdua. Di detik-detik terakhir hidup sang kaisar, saya bilang ke Rosalie buat ngomong sama ayahnya. Tapi karena masih kesel dan hancur hati gara-gara pengkhianatan itu, Rosalie pun nolak. Melihat itu, saya langsung nampar Rosalie keras-keras dan bilang dengan nada tajam kalau begitu ayahnya mati, dia bisa teriak sekeras apapun tapi gak bakal bisa didengar lagi. Jadi, selagi masih ada nafas, lebih baik dia ngomong sekarang. Kalimat itu langsung bikin Rosalie sadar.
Sambil nangis kejer, dia lari dan langsung meluk ayahnya, ngucapin kata perpisahan terakhir yang penuh haru sebelum sang kaisar akhirnya pergi untuk selamanya. Setelah semuanya selesai, saya yang udah kelelahan dibawa ke kastil buat istirahat. Walt dimakamkan secara terhormat, dan Rosalie resmi naik takhta gantiin ayahnya. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya bangun. Tapi sebelum mereka lanjut perang ngelawan Raja Iblis, dia ngucapin satu kalimat yang bikin semua orang kaget. Dia bilang mereka butuh istirahat dan pengen santai beberapa hari. Rista di sini cuma bisa diem, gak percaya pahlawan super hati-hati itu akhirnya ngomong pengen santai. Tapi karena itu hal yang langka banget, mereka semua pun langsung nurutin hal itu. Mereka pun nikmatin waktu santai, beli baju baru, makan enak di pasar, main di kasino, dan puncaknya berendam bareng di pemandian air panas. Sore itu setelah hari santai pertama dan terakhir mereka, Rista mulai ngerasa ada yang gak beres. Saya ini gak kelihatan di kamarnya, padahal mereka udah janjian buat ketemuan. Udah ditungguin lama pun, tapi gak ada tanda-tanda kemunculannya. Panik, Rista dan yang lain langsung nyari ke pasar, nanya ke semua pedagang satu-satu, tapi gak ada satupun yang ngeliat dia. Rasa khawatir makin jadi pas Elulu dengan polosnya bilang, mungkin aja saya pergi sendirian. Pas banget di saat itu, Aredora datang sambil nangis dan bilang kalau Dewi Agung Ishtar manggil mereka. Mereka pun langsung dibawa ke ruang jiwa di alam dewa terpadu, tempat suci di luar aliran waktu, di mana para dewa benar-benar nunjukin wujud aslinya. Di sana, Dewi Ishtar mengonfirmasi semua ketakutan mereka dan bilang kalau saya udah pergi ke istana Raja Iblis sendirian. Kaget dan gak percaya, Rista langsung nanya kenapa dia nekat kayak gitu. Dan Ishtar ngejawab kalau saya ngelakuin itu demi ngelindungin mereka semua. Dia tahu kalau dia ngebawa mereka dan gagal, Raja Iblis bakal ngabisin semuanya. Tapi kalau dia pergi sendirian, setidaknya yang lain bisa selamat. Rista gak bisa nerima dan ngotot bilang kalau saya orangnya egois dan gak peduli sama orang lain. Tapi Ishtar menggeleng dan bilang walaupun sikapnya dingin dan omongannya kadang nyakitin, sebenarnya dia pahlawan berhati lembut yang rela ngelakuin apa aja demi nyelamatin temen-temennya. Masih kesel, Rista nanya kenapa dia gak latihan lebih lama. Dan Ishtar ngejawab kalau itu udah gak mungkin, soalnya level saya ini udah mentok sejak sebelum melawan naga di desa. Makanya saya ini terus cari cara lain buat jadi lebih kuat, sampai rela ambil resiko buat nguasain Gate of Valhalla dari Dewi Valkyrie. Itu adalah teknik terlarang yang bisa ngancurin tubuhnya sendiri. Dengan suara pelan, Ishtar bilang kalau semua ini dia lakuin sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya di masa lalu. Lalu Ishtar membuka rahasia terbesar. Ini bukan pertama kalinya saya dipanggil buat nyelamatin dunia. Di kehidupan sebelumnya, di dunia lain dengan tingkat kesulitan yang sama, dia adalah pahlawan yang jauh beda. Dia penuh percaya diri, kuat, tapi terlalu sembrono. Di dunia itu, kata Ishtar sambil melihat langsung ke arah Rista, ada seorang putri bernama Tiana yang sayang banget sama saya. Dan putri itu gak lain adalah Rista sendiri di kehidupan sebelumnya. Karena keserobohannya, saya ini gagal. Dia harus melihat Putri Tiana dan anak mereka yang belum lahir dibantai di depan matanya sebelum dunia itu ikut hancur. Semua sikap super hati-hatinya sekarang, semua persiapan gilanya, ternyata berasal dari trauma dan rasa bersalah mendalam karena tragedi di masa lalunya. Ngedenger itu dunia Rista seakan runtuh. Ingatan-ingatan lama yang samar mulai bermunculan. Perasaan sakit yang gak bisa dijelasin nusuk ke hati. Air matanya jatuh deres saat akhirnya dia ngerti semua penderitaan saya. Alasan kenapa dia begitu tertutup dan dingin, dan beban berat yang selama ini dia pikul sendirian. Dengan semangat yang udah gak bisa ditahan, Rista langsung nekat buka gerbang ke Gaya Brande. Dan dia bilang ke Mes dan Elulu kalau dia harus nyusul saya ke istana Raja Iblis buat pertarungan terakhir mereka. Begitu mereka sampai di istana Raja Iblis, pemandangan yang kelihatan bener-bener kayak neraka. Saya udah babak belur, tapi dia masih berdiri tegak di depan Raja Iblis yang bentuknya udah gak karuan saking mengerikannya gitu. Saat saya mulai ngumpulin energi buat ngeluarin teknik pamungkasnya, Rista yang baru nyampe langsung teriak panik minta dia berhenti. Tapi semuanya udah terlanjur. Dengan tekad yang gak goyah sedikit pun, saya ngaktifin jurus larangnya, yaitu Gate of Valhalla Order. Di sini gerbang dimensi raksasa langsung kebuka, siap nyegel sang Raja Iblis untuk selamanya. Awalnya sih kekuatan tarikannya gila banget, tapi Raja Iblis ternyata gak mau kalah. Dia keluarin jurus Chain Destruction. Itu adalah rantai-rantai gelap yang nahan tubuhnya, dan dia mulai ngerangkak keluar dari gerbang segel itu. Tapi saya udah mengantisipasi hal itu, dan tanpa panik, dia langsung nekan Raja Iblis balik pakai pedang adamanti. Di sini sang raja cuma ketawa ngeledek, bilang kalau pedang manusia gak akan bisa ngelukain dia. Tapi tawanya langsung berhenti pas dia ngerasa pedang itu mulai nembus pertahanannya.
Ternyata pedang itu bukan cuma logam biasa, tapi itu udah ditempa dari sisa zira dewa perang dan dialirin kekuatan hidup saya sendiri. Dengan dorongan terakhir, saya sukses maksa Raja Iblis masuk total ke dalam gerbang. Tapi harganya mahal banget. Efek samping Gate of Valhalla Order langsung nyala, dan darah pun muncrat dari seluruh tubuhnya saya. Buat manusia biasa, pakai teknik dewa itu sama aja kayak ngebunuh dirinya sendiri. Krista langsung menjerit histeris, gak mau kehilangan saya untuk kedua kalinya. Dia pun ngeluarin seluruh kekuatan dewanya dan ngaktifin kemampuan uniknya, yaitu Order, buat ngebalik takdir kematian. Dengan ngorbanin status kedewiannya, dia berhasil. Luka-luka saya sembuh dan nafasnya balik lagi. Tapi semuanya belum selesai. Meski tubuh Raja Iblis sudah tersegel, kebenciannya yang tersisa malah bikin lubang hitam raksasa yang mulai ngisap seluruh gaya berade. Dalam situasi putus asa itu, saya mutusin buat ngelakuin langkah terakhir. Dia pelan-pelan bilang kalau cuma ada satu cara. Lalu untuk kedua kalinya, dia pun ngaktifin Gate of Valhalla Order. Tapi kali ini beda. Dia bukan cuma buka gerbangnya, tapi dia juga nyatuin tubuhnya sama teknik itu. Hal itu jadi kunci abadi buat ngesegel Raja Iblis untuk selamanya. Tarikan gerbang kedua ini jauh lebih kuat. Itu langsung ngisep sisa kekuatan Raja Iblis sampai bener-bener lenyap. Gaya Brande akhirnya selamat, tapi saya harus bayar harga tertinggi. Tubuhnya mulai retak dan perlahan berubah jadi partikel cahaya. Krista pun lari dan meluk dia pakai sisa tenaganya buat nahan tubuh saya biar gak hancur terlalu cepet. Dengan suara lemah, saya bisik ke Krista kalau kali ini dia berhasil nyelamatin dunia. Air mata Krista jatuh deres, dan sambil nangis dia marah karena saya ngelakuin semuanya sendirian. Tapi saya cuma kasih senyum tipis dan bilang kalau dia yakin mereka bakal ketemu lagi. Dia ambang kehancuran dengan sisa-sisa kesadarannya. Saya ngelirik ke Arames dan Elulu, dan dia bilang kalau dia berterima kasih karena mereka udah jadi pengangkut barang yang hebat selama ini. Itu adalah sebuah pengakuan tulus sekaligus terakhir dari mulutnya. Waktu tubuhnya mulai hilang di pelukan Krista yang nangis kejer, saya ngeliatin dia dengan tatapan super lembut yang gak pernah dia tunjukin sebelumnya. Sambil dia berbisik, kali ini aku berhasil jagain kamu, Tiana. Kalimat itu jadi semacam pengakuan pahit dan manis, karena ternyata dia tahu semuanya dari awal. Semua perjalanan ini adalah bentuk penebusan dirinya. Dan dengan senyum tipis di wajah, tubuh pahlawan itu akhirnya pecah jadi partikel cahaya yang tenang. Singkat cerita, setelah Raja Iblis musnah dan dunia gaya berani balik damai, Rosalie naik takhta jadi ratu, dan dia ngangkat Mes dan Elulu jadi kesatria kerajaan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka. Sementara itu, misi Krista pun selesai. Dengan hati yang berat, dia pamit dari kedua anak naga itu dan balik ke alam dewa. Tapi bukannya disambut pesta kemenangan, Krista malah langsung dihadapkan ke hadapan para dewa. Rasa sedih karena kehilangan saya pun harus ditahan dulu. Dengan ditemani Aryodhura yang jelas cemas, dia ngadep ke Dewi Agung Ishtar. Dengan nada dingin dan tegas, Ishtar bilang kalau Krista udah pakai kekuatan terlarang buat ngebalik takdir kematian. Dan itu dianggap pelanggaran aturan suci. Hukumannya pun keluar. Dia harus selamatin dunia yang dulu gagal dia selamatin. Dunia dengan tingkat kesulitan SS, yaitu Isporia. Krista di sini ngedenger itu pun langsung shock karena dia tahu persis itu adalah dunia di mana dia pernah jadi putri Tiana dan dibunuh dengan tragis. Ishtar lanjut ngomong kalau di dunia itu kekuatan penyembuhan milik Krista gak bakal bisa dipakai buat dirinya sendiri, dan kalau dia gagal status kedewiannya bakal dicabut selamanya. Aryodhura langsung panik dan mohon-mohon supaya hukumannya dibatalin karena menurut dia itu terlalu berat buat dijalanin sendirian. Tapi Ishtar tetap tegas, meskipun dia kasih sedikit kelonggaran. Di sini Krista dibolehin milih satu pahlawan dari daftar yang disediakan buat nemenin dia nanti. Dengan tangan gemeteran, Krista nerima daftar itu dan mulai baca satu persatu tanpa harapan, karena di pikirannya gak akan ada yang bisa gantiin sosok saya. Tapi pas matanya nyampe ke satu nama, dia langsung nge-freeze karena nama itu gak mungkin ada. Tapi di sini tertulis jelas namanya, yaitu Seiya Ryuguin. Dan setelah itu cerita pun selesai sampai di sini, coy.